Halo hai, Sobat GP kembali hadir untuk menemani hari kalian dengan update berita seputar Grand Prix dunia. Situasi Pecco Bagnaia di garasi Ducati semakin tidak kondusif setelah rentetan hasil kurang maksimal pada awal MotoGP 2025. Masalahnya Pecco Bagnaia tidak membuat situasi membaik lantaran sering mengeluh dan merengek soal motor Ducati Desmosedici GP25. Padahal Marc Marquez yang memakai motor yang sama mampu tampil maksimal dan mendominasi 6 seri awal MotoGP 2025. Bahkan sudah bukan rahasia bahwa bos Ducati terlihat mulai kesal dengan keluhan dan kritikan pembalap bernomor 63 tersebut. Pengamat MotoGP asal Spanyol Richard Jouve menilai situasi Bagnaia sudah cukup genting dan tak boleh diperburuk lagi. Kita sedang menyaksikan periode sulit Pecco Bagnaia yang sedang menabrak titik terendah. Kita akan melihat apakah dia mampu keluar dari kekacauan ini. Di Ducati mereka sudah mulai agak kehilangan rasa respek kepadanya. Meski demikian, Jouve merasa Bagnaia masih bisa menunjukkan sikap positif dengan mengakui Marc Marquez lebih baik darinya saat ini. Sikap kesadaran itu dinilai Jouve akan membuat Bagnaia bisa menangani situasi dengan Marc Marquez secara lebih baik. Selain itu, keluhan dan kritikan soal motor di depan media harus dikurangi oleh Bagnaia demi menjaga situasi garasi Ducati tetap terkendali. Bos Ducati Davide Tardozzi mendesak agar Pecco Bagnaia bisa meningkatkan performanya di MotoGP 2025. Setelah 6 seri, Pecco Bagnaia kini tertinggal 51 poin dari Marc Marquez. Ia hanya menang 1 kali di GP Amerika saat Marquez gagal finish. Dalam beberapa kesempatan, Bagnaia mengaku motor Ducati 2025 tidak memberinya rasa percaya diri untuk menyerang seperti sebelumnya. Di sisi lain, Marquez bisa menyesuaikan diri dengan cepat. Kepada Motosan, Tardozzi menyebut bahwa level persaingan MotoGP 2025 meningkat lebih pesat dibanding perkembangan performa Francesco Bagnaia. Karena itu ia meminta Bagnaia untuk meningkatkan kemampuannya lebih jauh agar tetap bisa bersaing di papan atas. Motor 2025 hanya sedikit lebih baik daripada 2024. Jelas bahwa level umum yang kita lihat musim ini telah meningkat lebih dari peningkatan Bagnaia. Kami tahu Pecco sangat kuat saat pengereman dan masuk tikungan. Jika dia bisa kembali cepat di bagian itu, dia pasti bisa bersaing lagi dengan Marc. Fabio Di Giannantonio memberikan pujian besar kepada Marc Marquez atas kemampuannya menaklukkan motor Ducati Desmosedici GP25. Meski baru bergabung sebagai pembalap pabrikan Ducati, Marquez langsung tampil impresif dan kini memimpin klasemen sementara MotoGP 2025. Di sisi lain, Di Giannantonio dan Francesco Bagnaia justru masih kesulitan mendapatkan performa terbaik dari motor yang sama. Keduanya merasa belum bisa menyamai kecepatan Marquez meskipun telah lebih dulu mengenal karakter Desmosedici GP25. Setahu saya motornya sama. Tapi Marc memang pembalap bertalenta luar biasa. Dia tahu cara memaksimalkan potensi motor. Ini motor yang hampir sama seperti saat kami menang di Qatar 2023. Untuk menang, Anda harus lebih baik dari yang lain. Carlo Pernat, sosok yang dikenal belak-belakan di dunia MotoGP, kembali membuat pernyataan tajam soal kabar Jorge Martin ingin keluar dari Aprilia. Rumor beredar bahwa Martin menggunakan klausul dalam kontraknya untuk membuka peluang pindah tim setelah awal musim yang kurang memuaskan bagi Aprilia. Dilansir dari Motosan, Pernat mengaku bahwa ia sudah lama mengkritik kontrak modern yang mudah dibatahkan. Ia menduga Martin, lewat manajernya Albert Valera, justru yang lebih dulu menghubungi Honda, bukan sebaliknya. Dugaan lainnya, Valera awalnya ingin membuka jalan untuk Pedro Acosta, tetapi karena Acosta hanya tertarik ke Ducati, opsi itu dialihkan ke Martin. Martin sebelumnya mengincar kursi Ducati pabrikan untuk 2025, tapi akhirnya memilih Aprilia.
Kini klausul performa yang tertulis dalam kontraknya kabarnya dipakai untuk mencoba keluar. Bernard menyayangkan tindakan Martin dan menilai Aprilia tidak layak dipersalahkan atas situasi ini. Pabrikan asal Jepang Yamaha terus mempersiapkan diri menghadapi lanjutan musim 2025 dengan menggelar tes privat selama 2 hari di sirkuit Misano, Italia. Dua pembalap utama mereka, Fabio Quartararo dan Alex Rins, ikut turun ke lintasan untuk mengumpulkan data penting demi pengembangan motor WZR M1. Apa yang tengah diuji Quartararo dan Rins di Misano memang belum diumumkan secara resmi. Kendati demikian, tes di Misano menjadi bagian dari program pengembangan motor. Yamaha berharap sesi ini bisa menjadi langkah penting menjelang GP Inggris di Silverstone pada 23-25 Mei mendatang. Miguel Oliveira mengaku kecewa dengan hasil balapannya di MotoGP Prancis 2025. Start dengan ban basah terbukti sebagai strategi tepat, membawanya naik ke posisi kedua di tengah kondisi balapan yang kacau akibat hujan, pergantian motor, penalti, dan kecelakaan. Meski masih belum sepenuhnya pulih dari cedera bahu, Oliveira mampu bersaing hingga akhirnya disalip oleh Pedro Acosta, Maverick Viñales, dan Fermín Aldeguer. Ia berada di posisi ke-7 saat terjatuh di tikungan terakhir, sama seperti yang dialami Fabio Quartararo dan Jack Miller. Sangat disayangkan saya tidak bisa menyelesaikan balapan, karena dalam kondisi seperti ini bisa mencetak poin sangat berharga. Lebih lanjut, rider asal Portugal ini mengaku kesulitan mengendalikan motor saat hujan semakin deras karena kehilangan grip di roda belakang hingga akhirnya kecelakaan tak terhindarkan. Bos Dorna Carmelo Ezpeleta merasa geram dengan niatan Jorge Martin meninggalkan Aprilia Racing di akhir musim ini. Dilansir dari GP1, Ezpeleta menilai bahwa dengan perginya Martin, hal ini bisa mengganggu keseimbangan bursa pembalap. Karena jika hal ini benar terjadi, dipastikan akan ada efek domino akibat hengkangnya juara MotoGP 2024 tersebut terhadap bursa pembalap musim 2026. Selain itu, aksi Martin yang berpotensi merugikan Aprilia, juga di mana hal ini bisa memberikan iklim serta contoh kurang bagus soal kontrak. Apalagi kabarnya pihak Martin dan Aprilia sudah menyerahkan masalah ini ke pengacara masing-masing, sehingga dipastikan akan ada sengketa hukum nantinya. Di MotoGP ada rahasia umum bahwa pabrikan tidak akan pernah memaksa seorang pembalap untuk balapan, lantaran akan merugikan jika dibela pembalap yang sudah tidak niat balapan bersama mereka. Namun di sini langkah hukum dibuat untuk mengatasi kerugian yang ditimbulkan akibat masalah kontrak tersebut. Pembalap GMT94 Yamaha, Lucas Mahias, sukses merebut pole usai mencatatkan waktu tercepat dalam sesi Super Pole World SSP Italia 2025. Pembalap Prancis ini diikuti oleh Ken Onko di posisi kedua dan pembalap Renzi Corse Ducati Valentin Debise di posisi ketiga. Sementara itu, pembalap muda Indonesia yang membela Yamaha Blue Crew Evan Bros Team Aldi Satya Mahendra menduduki posisi ke-11. Berikut hasil Super Pole World SSP Ceko 2025. Lando Norris memprediksi pekan balap di GP Emilia-Romagna akan menjadi akhir pekan yang sulit, meskipun McLaren tampil luar biasa di Miami. Sebagaimana diketahui, Norris dan rekan setimnya Oscar Piastri finish di posisi 1-2 di GP Miami. Hasil ini menunjukkan performa yang sangat kuat dari dua pembalap McLaren tersebut. Namun menurut Norris, hasil itu adalah kejutan menyenangkan dan belum bisa terulang di Imola. Ia menyadari bahwa setiap sirkuit memiliki karakter yang berbeda dan Imola bisa menjadi tantangan yang lebih berat.
Miami berjalan sangat baik, kecepatan kami luar biasa. Mungkin lebih baik dari yang kami perkirakan, tapi kami tidak boleh berharap hasil serupa di setiap balapan. Ia menambahkan bahwa McLaren tetap optimis tapi bersiap untuk persaingan yang ketat. Norris sendiri sudah pernah naik podium 3 kali di Imola dan berharap bisa mengulang hasil bagus itu.